Kita mencari DB ya guys ya. Jangan dikira Sultan juga tidak perlu DB free. Ngomong apa ya tadi ya? Oh iya, tim EU. Kalu sih. Mungkin jadi pembicaraan orang banyak ya. Bang, statnya sampah. Tidak berguna. Iya benar sih. Cuman value ya, balik lagi ya. Kiper itu jarang sih yang kuat dan ngasih value ke tim. Biasanya kalau kiper kuat ya udah gitu loh. Ngasih value ke tim itu rasis atau secara nggak langsung ya. Ya kayak direct hotline yang sekarang kan, selective fit, kiper-kiper SS yang baru selective fit direct hotline, selective fit direct hotline. Ya, kiper DFDC yang baru juga udah ada sih. Cuman terobosan baru lah ya Hanif ini. Kalau soal Kalu sendiri sih gue pribadi jujur ya, gue mending starter Kalu anjir dibanding Buller sekarang. Buat meta sekarang ya, at least tanggal berapa ya? 15 Maret. Ya statnya sampah iya, dibanding Muller ya lumayan jauh kan, 10k kalau nggak salah savingnya. Jadi kayak 10.000 saving itu 20.000, 30.000 stat ini in game. Kalau kondisi ranked ya. Cuman balik lagi ya, dia itu kiper ngasih startup satu, warnanya bisa dibilang lumayan enak lah. Kiper paling enak sih sekarang. Maksudnya warna paling enak buat kiper sekarang. Soalnya shooter kan hijau sama merah. Ada sih shooter biru, cuman ya shooter birunya kayak begitulah ya, yang kelihatan banget bisa dipakai cuman Hyuga sih sekarang. Atau KHS biru buat ya kaum mendang mending. Tapi ya selain dua itu sisanya hijau rata-rata. Kan Dias Dias KS juga, siapa lagi, Levin, Basa juga bisa jadi shooter. Jadi lumayan worth it sih, mengingat menang warna. Mungkin ada yang nggak tahu ya, menang warna itu momentum 25 sih ingat gue. Ya kalau gue nggak salah ingat ya, harusnya sih menang momentum itu 25. Sama aja kayak kalau dapat very good. Kalau kalian nge-shoot ke kiper, kipernya very good, ya kipernya dapat 25 momentum gitu. Dan seingat gue kalau itu ada low good deh, low atau high yang good ya. Nggak tahu sih, ini gue nggak terlalu suka sih tren kiper punya good, very good di bola-bola terbang ya. Resenya itu cuman satu sih sebenarnya, lebih ke arah shooter itu sekarang jadinya dipaksa itu skillnya yang kepake itu momentumnya itu harus 1:1 gitu loh. Maksudnya 1:1 itu contoh ya, KHS dah, ini lagi naik-naikin KHS juga kan. KHS itu jujur ya, waktu kemarin juga
gue udah lihat ada orang yang make time lag fire fan yang 560 anti BO. Terus dia pakai compact control juga. Jadinya nggak pakai ground. Groundnya dihapus. Sebenarnya kalau lawannya contoh kayak Muller, lawannya itu eh Bakus, gue masih oke lah. Karena compact control itu meskipun ya momentumnya sampah ya. Ya seperti yang kalian tahu sendiri, statnya luar binasa sekali ya, terutama KSAS. Kalau udah lawan RS, kalau KSSS itu ya di bawahnya dikit lah, cuman masih luar binasa, bagus juga dibanding shooter-shooter lain lah ya. Sebenarnya compact control ya ini gara-gara very goodnya ya dua kiper terutama yang paling noticeable ya Genso sama siapa si Padas. Genso sama Padas itu kan low ballnya very good ya, otomatis kan dapat 25 momentum. Bayangin aja compact control itu 545, selisih sama kiper sekarang momentumnya itu 20. Terus belum lagi lu tambah dengan very good disadvantage karena KS kan normal kan low ball ya. 45 momentum pak, 45 momentum itu nggak kecil loh. Sekedar bayangan aja, satu momentum itu biasanya 1 stats. Momentum bener-bener angkanya ya, bukan 1% momentum ya. Satu momentum. Soalnya satu apa yang mungkin ada yang nggak tahu, momentum force akhir yang biasa ada bar di bawah sini itu biasanya anjir sampai habis dong. Itu biasanya stats yang ke display di komen di sini dikali dengan momentum bagi 100. Jadi momentumnya itu dibagi 100. Contoh kayak 565 berarti dikalinya 5,65. Gampangannya gitu. Sebenarnya gak ini sih, maksudnya momentum itu yang baru-baru sekarang itu nggak ada masalah, jujur, soal shooter, soal keeper gitu. Cuman khusus compact control ini gue nggak ini sih, nggak serak aja gitu loh. Maksudnya gue pernah kepikiran, ya gue kan sering ngide kan. Gue sempet kepikiran aja nyolok compact control, groundnya gue cabut, terus gue paksa main flying. Tapi gue lihat temen klub gue ranked ke Padas ya, ke S Padas ya, menang warna, menang stat di hotline 2 biji. Menang barnya tipis anjay. Ini nggak FP ya, gue nggak tahu deh kalau FP. Harusnya barnya lumayan jauh, soalnya dapat assign ini kan PTM. Anjay, momentumnya jauh loh. Kaget. Dan itu aja ke Padas gitu loh yang menang warna. Otomatis kalau lu menang warna, very goodnya itu kan ke nullify. Maksudnya nullify itu kayak dihilangin aja gitu loh. Kan lu menang warna 25 momentum. Very good 25 momentum. Ya udah gitu loh. Cuman ke Padas ini masalahnya. Padas ini sih Latin ini loh. Kalian kalau main Latin ya, yang gacha semua unit Latin tuh gue bingung asli sama kalian. Slotnya tuh lo nggak ada sebenarnya.
Karena Victo itu wajib satu, dan kedua Diaz itu wajib. Pascal bagi yang punya, Ramirez bagi yang punya, Natu itu wajib biasanya. Karena kalau kalian gak ada Natu, ya gue nggak setuju sih cara main kick off Natu Diaz, cuman ya emang kayak gitu doang mainnya di Latin, kenyataannya kayak gitu. Karena balik lagi, Latin itu apa ya, gameplaynya tuh sengaja banget gitu loh dibikin dia sentris banget. Ya begitulah kalau soal Latin. Balik lagi ke compact control 545, ya kan. Itu lawan Genzo gue nggak tahu udah berapa inspire, dan mengingat sekarang Asia inspire-nya buset dah. Ada Misugi, ada Xiao, trustnya Takasugi, inspire gratisnya Basa 8. Terus kalau Owairan menang matchup dapat 5 atau 8, gue udah lupa. Banyak lah. Genzo itu kiper paling burik kalau polosan. Nih, mungkin ada yang bilang, loh katanya di sebelah kiper paling burik, kok malah takut sama Genzo? Gue takut itu bukan karena basicnya gitu loh. Genzo ini busnya banyak bang masalahnya. Jadi gue jujur sendiri merasa bahwa Muller ini adalah kiper paling sampah di Anif karena satu, warnanya. Yang kedua, dia itu assign PTM kan. Sedangkan kan easy win itu kan emang dulunya nyala cuman pas full power doang. Otomatis kan temanya nyatu sama tim Eropa. Tapi tidak keluar assign easy winnya. Kan kurang ajar ya. Mungkin ada yang bilang, loh bang nanti kedepannya apa? Kenapa lu nggak berharap unit easy winnya satu-satu keluar? Gini ya, gue kasih lihat timnya aja kali ya sekalian, biar gampang. Eropa sekarang itu most of the time orang lini belakangnya kayak gini lah ya. Ini opsional sebenarnya, cuman karena Debon sekarang lagi ganas-ganasnya, kalian tahu sendiri kalau kalian main ranked. Sinting value-nya. Ini aja gue kalah value sebenarnya. Jadi biasanya gue turunin 1. Gini. Ini baru value-nya setara. Ini itu siapa yang bisa diganti gitu loh. 4 ini. Kalian kalau mau bilang Bang Euro dapat easy win-nya unit baru aja. Maksudnya nggak usah assign. Tapi dapatnya itu unit satu biji easy win. Kayak Asia gitu loh. Jadi kayak Soda sendiri, Misugi sendiri, Owairan sendiri, Vulcan sendiri. Masalahnya nggak ada yang bisa diganti pak. Ini 4. Asia itu dapat easy win langsung kepake. Karena jujur backnya itu burik. Bahkan sekelas Zaki itu gue bilang masih B aja, karena dia kegunaannya emang cuma manggil dan bangun lagi. Guys. Tapi ya sekarang unit-unit kayak beginian, ini TA, ya kan? Ini CM nggak mungkin ketemu sama Zaki. Ini Ana, Avert. Jadi nggak ngaruh gitu loh. Maksudnya back manggil itu kayak di Jepang itu nggak terlalu ngaruh, di Asia. Gak ada ininya. Maksudnya back Jepang itu kalau manggil itu nggak terlalu nggak serese di Eropa sih, jujur. Karena Asia itu kalian kalau nge-shoot ke Genzo ya udah gitu loh.
Sedangkan ini anak, kalau lu spam dari luar kota dan tiba-tiba, maksudnya kayak emergency shot gitu lah. Lu nggak mau ngasih bola ke back karena counternya itu enak. Ini satu lagi ya poinnya sebenarnya. Kalau kalian main Euro itu esensinya itu bukan cuman ke sini ke sini ke sini tiga ini. No, tapi lu kalau dapat bola counter, Euro itu paling enak alirinnya gitu ke depan dibanding semua tim lain karena lo kalau lihat Asia ya, Asia itu ini nih sentrisnya Yukuk. Terus nanti bolanya itu antara ke Xiao atau ke Basa. Sedangkan ini anak dua biji nih kerjaannya tuh match up doang gitu loh. Kalau mereka udah sampai depan kotak, kayak ya udah jadi unit tap biasa gitu loh. Nah, ini kalau udah sampai kotak, ini terlalu underrated anjir. terlalu ini terlalu rese sih. Kalian kalau pernah alamin ya, kalian di dribble dari tengah sini sampai kotak masuk. Terus ada dua orang apa musuh di sini unit, ya udah dia pas langsung ke Zidane. Sedangkan Zidane ini statnya gue nggak bilang kegedean sih, cuman stat segede ini ditambah block skill itu rese pak gitu loh. Jadi Asia itu backnya kalau manggil dapat bola itu stop gitu loh, kayak progresnya itu stop. Kalian itu pilihannya itu cuma dua, ke Yukuk atau ke Xiao. Biasanya kan Yukuk di sini, Xiao di sini kan. Yukuk Xiao, Yukuk Xiao, Yukuk Xiao. Nah ini tuh jalan semua, ini sampai depan ini jalan semua nih. Gue jarang banget lihat Asia itu yang pakai Sorimachi, pakai Hyuga, pakai Nita, bawa bola Nita baru ya. Nita itu masih oke lah. Cuman menurut gue ya, daripada lu pakai Nita ya, Sorimachi nggak sih sekalian? Kan Harvard. Itu loh. Maksud gue, tolong kalian yang bisa membaca ya. Ini tolong dibaca bang. Ini itu khusus kalau dia attack. Mungkin dibilang loh ini anak totem. Iya defense-nya totem. Tapi kalian lihat attack-nya bang. 32-30. Dia ada link 10. Terus dia masih ada plus 20 kan dari matchup master. Nggak totem anjir. Malah gue bisa bilang ya ini lebih gede anjir dibanding Nita yang baru. Kalau lu tebak benar. Makanya apa ya? Tolong. Dan kalau main tim itu dimengerti unitnya. Kadang gue lawan orang di ranked kerjanya Yukuk, Hyuganya nggak dipakai padahal Hyuga hijau kan ya ngerti sih gue pakai Muller, cuman gatel gitu gimana. Ya dan dua back ini nggak bisa diganti. Ini harga mati Euro di sini 2 biji nih. Yang ini buat ini Hacun, yang ini buat IM. Mana sih? Nih. Ini IM-nya kenapa sakit? Maksudnya jujur ya, ini anak kalau IM-nya itu cuman DMDF, gue ganti dah. Bodoh amat. Ini dua gue bisa ganti. Cuman ini sampai AM, Pak. Ini anak jadi nggak bisa diseret asli. Lu kalau udah mungkin kalian bilang oh kalau tebak benar menang bar kan aman bang. Iya, cuman seapes-apesnya kalian ya, semisal di bawah mereka masih dapat bar musuh buat ngeseret Chester. Kalau bolanya kalian sampai nggak menang match up, nggak dapat ini,
Kelar Muller, Pak. Kalian tahu yang bisa bikin ini anak survive lawan Hyuga apa di Asia? Inspire 3 ini. Ini. Nih. Lu kalau nggak dapat salah satu, terutama ini, kelar dah. Bye-bye Hyuga. Kalau lawan Basa menang satu menang satu Inspire, terus lu pegang FP, lu masih bisa nahan. Kalau Basa. Kalau Hyuga dah, wassalam dah. Hyuganya di Andy ya dah. Mati aja dah. Itu gue malasnya sebenarnya dibanding ketemu Dias ya. Dias itu ngeselin, cuman avertnya itu cuma satu. Nah, ini anak avertnya 2. Kan baik ya. Dan lebih ngeselinnya lagi adalah lu sebagai user Euro itu lu hopeless gitu loh lawan Newcook. Lu bisa tanya ada siapapun yang main Euro. Lu mau tanya Mas Nadif kalau misalnya lagi pakai akun gua main Euro. Lu mau nanya temen yang lagi main Euro buat rank atau gimana gitu. Gue pernah lihat Om Yos juga main pakai Euro. Si Andri kalau main pakai Euro ya sama gitu loh problemnya. Kita itu semua mikir adalah lu main Euro itu bagaimana caranya biar lu bisa scoring, bukan buat ini doang, bukan buat sekedar kuatin kiper no. Karena ini anak jujur apa ya, kadang tuh gue mau protes ya ke klub, bilang ini kenapa Eropa hopeless banget lawan Newcook ya. Tapi selalu bakal counter argumennya adalah skor tuh kayak gini. Ya bener sih. Kalau udah nyampe depan gawang sih udah nggak usah banyak basa-basi, langsung shoot juga gol gitu loh. Cuman apa ya, terlalu unbalance sih sekarang buat Euro. Makanya kalau kalian, gue jamin dah ini next mix kalau belum sampai Klinsmann keluar sama DKK, Valeron apa segala macem, nyampe ya? Nggak jadi deh. Nanti kita lihat Valeron sama Rams. Gue lebih penasaran Valeron sih jujur, karena insight-nya itu dulu haram. Dan kebetulan gue lagi pakai form ini. Rencananya nanti kayak gini. Jadi ini gue bisa main TS full. Nah, ini tuh enaknya apa? Kalian tahu ini anak kalau misalnya bagus revampnya dan statnya itu gede, terutama di pas ininya apa, kalian tuh bisa one two literally one two manual pakai dua anak ini, ngerti nggak? Dan ini tuh ngasih 8%. Kalian start kick off kan, kick off langsung kasih Zidane. Biasanya Zidane itu jarang banget di mark di awal, makanya kasih aja langsung Zidane. Dan FW sekarang itu rata-rata punya block cancel itu jarang yang ada 2 block cancelnya, rata-rata itu 1. Dan rata-rata juga skill begalnya FW itu cuma 1 gitu loh. Kecuali mungkin kayak FW totem yang sengaja dibuat begal doang, kayak Nita, terus si siapa namanya, si Rifaul, Pascal, Natu gitu. Yang begalnya langsung 4, jadi 2 intercept 2 tackle terus dikasih block cancel 1. Ya kalau kayak gitu ya was-was aja. Cuman kalau Natu sama Paul sih WP aja pakai ini. Pascal itu Pascal unit resek sih sebenarnya. Kurang ajar emang. Ini tuh jadi tulang punggung keluarga buat
hubungin dua ini jadinya kalau dia bagus ya. Karena balik lagi ya, ketika lu pakai Avert di tengah kayak sekarang nih gua, lu pakai Avert di tengah itu tujuan lu itu adalah ketika lu passing dari dua unit ini, itu lu cuma lihat tiga hal. KHS lu lepas nggak? Oh, KHS nya nggak lepas. Ini anak sejajar dengan yang tukang manggil nggak? Misalnya di backnya itu kayak ada yang kalau masih pakai Carolus, masih pakai siapa sih yang ngasih Tenacity, Senaldo, itu masih fine gitu loh pakai Levin. Atau lu ketemu Couch, lu ketemu Payol, itu masih aman ini anak gitu loh. Dan lu ke Pierre itu literally cuman ketika lu tahu lu bakal menang match up. Kenapa? Bukan tebak-tebakan, karena kena counter pak, jujur ya. Kalau lu habis bola kerebut di sini, udah selesai nih. Ini selesai, ini selesai, ini selesai sama Yukuk. Karena rata-rata sekarang Yus Asia kan punya Hyuga Ijo kan. Ya gua nggak tahu sih ini kedepannya metanya bakal gimana. Kalau mereka pakai Hyuga merah balik ya, saya syukur alhamdulillah ya. Kembali pakai Muller. Kalau tidak ya berdoa saja ketemu yang racunnya momentum. Karena yang di tengah itu rata-rata itu tukang ininya, tukang nyari inspire sama AI evade. Contoh kayak Matsu itu inspire nyari AI evade kan. Ini kalau ketemu Matsu ya tebak-tebakan sih bener. Cuman balik lagi susahnya Avert di tengah sekarang itu karena udah banyak easy win kan. Dan easy winnya tuh follow pak. Ya. Terutama Owa sih. Itu aduh anjir lah. Owa tuh ngeselinnya tuh bukan karena dia statnya kuat atau apa, dia follow. Follow easy win. Kurang ajar. Back EU itu nggak ada yang sampah. Pertama ini ya. Cuman di meta sekarang tuh kayak dibuang gitu loh. Ketemunya tuh Dias, ketemunya Yukuk, ketemunya Hyuga Ijo, ketemunya Levin. Anjir lah TA semua pak. Kalau ini anak gue masih bisa akalin lah, karena dia di AM kan. Kalau dia di AM ini gue bisa kaburin. Ini Mandev cover di area sini, ini cover area sini. Ya udah match up 2 aja gitu loh. Ininya tebak belakang bener. Cuman kalau Levin itu kadang yang ditaruh di FW itu dan sejajar sama Carls gue ya tinggal pasrah. Terus ketemu Hyuga jarang sih ini skenario ini. Cuma kalau ketemu Hyuga SS itu kalau kena match up sama ini 2 ya, itu gue udah bersyukur kalau dia itu belum masuk kotak. Karena biasanya bola itu sampai Hyuga Ijo itu kalau udah di kotak biasanya, dalam kotak. Ini sekedar tips juga sih buat kalian ya, user-user yang siapa tahu di luar sana kalian mungkin ada yang masih main Euro ya, bukan cuma saya. Kalian kalau ketemu Hyuga di dalam kotak sama dua anak ini dah blok. Dua-duanya blok. Asli. Udah lewat dah gitu loh. Tapi bang, itu kan nanti dia bisa trap terus pas hilang racunnya. Ya itu pikiran nanti aja gitu loh. Lo kalau ketemu model gituan ya tinggal gini. Payol ini ya, setelah eksperimen beberapa kali, gue starterin Payol, dia nggak ada gunanya asli. Dia tuh terlalu spesifik use case-nya. Maksudnya cara pemakaiannya tuh terlalu spesifik.
untuk orang awam itu kayak nggak ada gitu loh feeling. Kalian kalau main begini, kalian kalau main form begini, ini nih nggak bisa bawa bola. Tuh, Brolin kan juga sampis ininya, nggak bisa bawa bola. Iya, tapi seenggaknya ada inilah, gitu loh. Ketemu modelan Sorimachi, ketemu Hyuga, biasanya kayak begalnya cuma 2, ya udah keblok. Terus ketemu Victor, ingat gue masih bisa deh tebak bener. Karena dia statnya lumayan setara deh seingat gue. Siapa lagi? Udah itu doang sih. Cuman masih lumayan lah dibanding sama, dan lu kalau menang match up sama dia ya lumayan gitu loh. Nah ini anak kalau lu menang match up gak ada guna. jadi agak gimana ya. Dan Payol ini gue taruh samping sih mungkin. Kalau lu taruh tengah habis semua sama Yukuk. Ini tuh gunanya tuh cuma buat jaga Hyuga kalau lawan Asia. Kalau lawan Diaz, ini lu kaburin ke belakang biar nempel berdua. Ini lu kaburin ke atas, ini lu kaburin ke samping semua sisanya. Biar ini kan antara dua ini kan dia match up. Kalau dia avert ya udah dia buang salah satu terus dribble shoot gitu loh. Sebenarnya masih gol sih. Cuman ya lumayan kan kalau kalian udah ada inspire masih bisa ketangkap gitu atau gimana. Ya kurang lebih kayak gitulah kondisi Euro sekarang. Ini anak 2 ya, gue kasih lihat aja kadang beberapa tim yang gue lumayan ngide jujur. Mungkin buat kalian bilang bang gue nggak ada ini, gue nggak ada ini. Sebenarnya gue ada sempat bikin tim yang lumayan budget friendly. Kalau kalian ini di mana itu ya? Ini tim kayak gini. Kalau kalian nggak punya Schneider SS, Schneider AS, ini masih oke, cuman berat banget. Kalian kalau mau jebolin terutama ke Padas tuh. Kalau ke Padas itu buset luar binasa sekali effortnya. Ke Genzo ini masih bisa. Ke Muller ini 2 aman banget. Ke Bakus ini aman. Ini harus 3 inspire, menang 3 inspire. Karena jangan lupa Bakus itu kan RS killer kan 10%. Segitu sih paling. Gue pengen Kalu itu cuman karena value sih jujur. Sebenarnya ya, karena gue mau investasi ke Pierre kemarin, makanya gue sampai gacha terus dapat 2. Ini gue cuman mau investasi ke ininya buat Pierre SS. Ini terlalu broken BTW ininya. ini efeknya terlalu anjir sih. Ini terlalu gokil ya. Ini gua apa namanya wajar sih dibikin skill kombi, soalnya terlalu haram kalau dibikin skill solo. Napo quite good. Jadi nanti formnya ini yang basic ya. Ini mungkin kalian kalau mungkin gak ada Davi pakai ini. Kalau kalian gak ada Londo, ini yang budget ini banget, maksudnya ketat banget budgetnya. Kalian itu bisa pakai ini sebenarnya sih. Pakai ini kalau ada. Ini masih oke kok, jujur. Atau pakai pile, cuman kalau kalian pakai pile itu full ya AM-nya.
Makanya gue bilang ini bisa jadi ini juga sih, dongkrakan buat Euro ketika dapat ketika Valeronnya bagus. Karena lu bisa main begini, dan ketika lu main kayak gini, jujur Argusnya itu lumayan kebantu sih. Anggap aja ini Schneider SS ya. Ini kalau lu main Schneider SS di sini, Margusnya ini beneran bisa jadi scorer karena eh lu bisa hotline inspire. Terus kalau lu ada Zidane taruh sini, hotline inspire, aman gitu loh. Jadi menurut gua sekarang Euro itu pilihannya kalau nggak lu Margus sentrisin, yang itu yang budgetnya ini banget, murah banget, pakai Margus. Budget menengah ke atas itu budget menengah itu pakai Schneider SS. Itu masih oke ketika lu sentrisin ke sana. Sama yang end game, maksudnya yang benar-benar investasi mahal sekali, itu adalah ketika Anda pakai ini ya, kombinasi yang lumayan mahal sekali, jujur. Gua hancurin ya deh, bodo amat. Yaitu ketika kalian punya ini ya, seperti ini di tengah, di samping, enggak, ini tengah, di tengah sini, terus pakai Zidane, terus kipernya kalian pakai Kalu, cuman gua nggak ada Kalu merah, Kalu biru aja lah. Mana Spanyol? Ini anggap aja Kalu merah ya. Ini menurut gua versi Euro yang lumayan nyaman banget sih dipakai. BTW mungkin kalian nggak tahu ya. Ini anak TS-nya itu klub, dan dia itu 3 warna. Jadi kalian bisa main gini juga. Enggak sih. Ini kalau kalian pakai Zino juga nyala, cuman gua nggak tahu kalian rela nggak pakai Zino. Gini. Jadi TS itu pakai hijau sama TS pakai merah 3 warna. Nah, yang dapat Pierre itu kalian pakai Pierre SS, bukan pakai Pierre ini. Nah, gameplaynya kalian itu tinggal cari inspire, terus kalian dobrak aja udah pakai Pierre. Sekarang kondisinya itu cuma 2. Antara kalian ketemu racun momentum atau kalian ketemu racun stat. Kalau ketemunya racun momentum, mau nggak mau kalian pas ke sini atau ke sini terus shoot. Kalau ketemunya racun stat ya udah YOLO aja pakai shot bintang mah kalau ada. Gitu doang gameplaynya. Dan ini harus Kalu ya BTW. Kalau kalian mau main apa sih namanya? PRSS. Karena kalau kalian pakai Muller dan kalian pakai PR, aduh, value-nya tidak nutup. Ini aja berapa nih? 5 itu ada 1 2 3 4 5 6. Enggak, 5. 1 2 3 4 5. 25. 25 tambah 12 37. Kalian kalau cuma main startup 37, bond 98, 135. Sedangkan sekarang kiper-kiper yang lumayan badak startupnya itu paling 142 140. Makanya kalian perlu Kalu itu tambah 5 buat dia, buat dorong Pierre-nya biar jadi shooter aja gitu. Itu sih pengidean saya, makanya kenapa gue cari Kalu. Gue ada lihat sempet juga leak beberapa, banyaknya leak itu dari
Klinsmann dari ini yang detail yang baru lah ya. Enggak sih guys. Kalau gua enggak sih. Tidak, terima kasih. Kecuali kalian ngejar Bond ya. Nyari unit revamp pun yang gua optimis ya lihat itu cuman Napo yang EU. Sisanya tuh gua nggak terlalu ini bannernya jujur. Karena banner apa red up bannernya tuh terlalu jelek gitu loh buat EU. Ketika banyak yang red up, itu bukan red up utama semua. Atau kayak Napo, jadi terpisah gitu loh. Bannernya tuh bukan buat Euro, tapi dia itu gabung sama unit lain, unit Latin, unit Asia gitu. Ini gue gacha aja karena jujur kalau gue dapat soda, gue bisa main Asia. Kalau gue dapat Berto, I guess taruh di klub. Sampah seperti biasa. Ya ampun. Aduh hai. Segitu sih paling. Nih video awalnya gue mau kasih lihat cara metode farming DB baru. Nggak baru sih, cuman banyak orang lupa. Tapi jadi yang ngomong Euro ya. Judulnya apa ya ntar? Judulnya sharing aja. Sharing opini tentang Euro ya. Gue terlalu malas bikin intro, gue terlalu malas bikin penutup, jujur. Gue cuma mau ngomong apa yang gue pikirin aja. Karena jujur guys, kalian kalau main game ini di level kompetitif ya, kadang metanya tuh terlalu toxic gitu loh buat tim kalian. Gue salut sih sama kalian yang main Euro di meta kayak gini. Gak gampang loh. Dan kalian itu kayak apa ya, selalu itu pemikiran orang kalau main Euro itu adalah waduh bang, gue gampang kena apa, gue gampang kebobolan, gue gampang ini, gue gampang itu. Di dribble Dias jebol, di dribble Basa jebol. Bang, itu semua tim bang, jujur aja nih ya, semua tim di Yukuk juga lewat, semua tim di Genius Dribble juga lewat gitu loh. Jadi argumennya kalian itu salah sih lebih tepatnya. Yang argumen yang lebih tepat itu adalah terlalu kondisional kipernya. Kalian itu kiper itu kan buat nyari FP kan. Maksud gue adalah kalian nggak mungkin dong simpan FP buat kiper. Kalian pakai FP buat scoring gitu. Nah, kalau FP-nya buat scoring terus kalian kena langsung counter dari kick off sampai ke kiper masih ada FP-nya ya wes. Cuman kalau main Euro itu rata-rata skenarionya adalah kalian pegang FP itu pas lagi attack gitu loh. Jadi langsung dipakai. Karena anak ini tuh sinting dribble pasnya. Pasnya sinting sih ini anak. Dan ini anak juga lumayan sinting pasnya sama dribblenya. Melebihi unit-unit biasa gitu loh, kecuali yang punya IM. Dibully pak, Sawadaya dibully ya, Sawadaya emang hina sih. Siapa ya? Nggak ada lagi, kayaknya Sawada doang deh unit IM yang dibully. Ya itu anak hina sih. Lawan ini masih bisa loh bully, lawan Tiger, lawan Natu. Kalau lawan Ramirez itu tergantung sih. Lawan Hugo itu kalau dia udah kena inspire sakit juga sih lumayan. Dan dia dapat 3% momentum ya dari Victor. Kalian argumennya itu adalah ketika gue main Euro,
Ini tuh kiper sebenarnya tuh buat apa sih? Ini buat cari FP atau lu mau simpen FP buat PTM? Maksudnya lu mau simpan FP-nya sampai lu diserang, sampai di Muller, terus baru lu FP. Nah sekarang kalau lu sampai Muller, terus lu FP, lu selective fit ke depan. Syukur-syukur 15 menit nyampe depan, udah KHS itu udah apa posisi nge-shoot. Ini anak kadang itu posisinya itu terlalu susah dikasih bola. Jadi kalian harus lewat sini dulu, muter, cari inspire lagi, ke Levin, TA, trap di kotak, ngasih Margus, majuin lagi, majuin tarik defendernya ke samping semua biar dia lepas. Terus lu pas di luar kotak dikit biar dia bisa ground. Itu lebih dari 15 menit ya, tolong ya. Jadi kalian itu udah nggak ada FP nyerang, sedangkan tadi kan kalian nangkep kan pakai FP, musuh nggak FP. Terus sekarang musuhnya yang FP, kan jadinya lucu aja. Apa metanya tuh gue ngerti Euro itu maininnya FP, maksudnya turning pointnya adalah ketika lu punya FP kan, makanya orang kebanyakan pakai Burolin buat starter karena ketika mereka away pun mereka dapat advantage bahwa oh ya kalau gue kena serang dapat FP langsung. Tapi ini raw statnya enggak banget. Enggak, gue bukan masalah raw stat sih. Ini anak gede statnya. Ini anak gede statnya. Gue bisa bandingin bagus ya bener juga. Coba nih, bagus. Lumayan lah ya, lumayan seimbang lah. Bagus soalnya 40.000 doang deh seingat gue ininya. Apa savingnya. Ya, 41. Warnanya ini loh, warnanya biru, Pak. Shooternya hijau semua ya. Anak ini doang yang merah anjir. Dan kalian mungkin bisa bilang, "Loh, bagus juga biru, Bang." Bro, ini BO ya. Ini pasif paling kampret. Jujur. Karena lu dipaksa pakai shot jelek. Shot jelek itu apa, Bang? Biasanya kalau shot bintang itu momentumnya lebih burik dibanding shot yang biasa. Nih 556. Juga 556. Ini harus high ball, jadi harus bawa Margus. Kalau lu pakai solo compact control ya wassalam ya. Ini momentumnya bagus, shotnya bagus, tapi unitnya rada-rada kalau lawan ND. Terus siapa lagi? Pierre doang paling. Pierre itu jawabannya klub buat Euro bisa jebolin ini. Bagus. Gitu dong. Pierre SS ya. Pakai shot bintang. Itu pun ya terlalu ribet sih jujur. Gue pengen sebenarnya pakai Michael lagi di tim Euro, cuman gak ada slotnya tuh loh. Michael itu unit menurut gue Michael itu unit paling bagus dalam ranah dia itu balance secara attack maupun defense karena dia itu ada range enhance dua-duanya. Dia itu block skill 2 dan IM-nya tuh 40 tambah ini 30 tambah 10 bukan 40 30 tambah 10. Kalau lu taruh AM dia ya udah lu tebak-tebakan aja gitu loh kalau attack. Dan kalau defense pun dia follow kan. Margus ini sumpah nih gue pengen buang anjir ini anak lama-lama. Ini doang nih gara-gara skill dongok emang. Dipaksa loh anti BO. Soalnya nih aduh Tuhan. Gatel banget tangan gue pengen gini asli. Gini aja nih. Soalnya ini anak dibikin shooter lu nggak bisa bawa bola. Lu bawa bola nggak bisa jadi shooter. Gitu. Dan begalnya juga. Seenggaknya ini ada IM lah ya. Dan stamina killer juga sama.
gitu maksudnya ya, segitu. Terus sih kalian mungkin, buat kalian yang masih main Euro, kalau ada, gue tahu sih beberapa ya, gue sering lihat ada yang main Euro gitu di chat, youtuber sebelah juga kadang gue lihat ini main Euro, ini main Euro. Gue kadang ini kok, gue kadang ingat kok. Cuman ini sih Yukuk doang sih masalah universal anjir. Sekarang dibikinin Easy Win Asia langsung 4 Easy Win ya. Dan sebenarnya gue nggak protes di masalah Easy Winnya kebanyakan no. Cuman unit Easy Winnya nih unit tai semua. Kecuali Vulkan. Misugi lu ketebak ngasih momentum 8%. Terus Soda itu ada di cover gak sih? Ini lupa gue. Kalau Oiran gue udah jelasin lah ya. Dia follow-nya lumayan tai. Soda itu ada di cover gak sih? Oh enggak. Oh, ya gue baru inget. Ya, ini yang bikin rese. Ini sama ini. Jadi sebenarnya lu match upin salah, lu lewatin, maksudnya lu WP juga nggak bisa karena dia AI. Jadi mau nggak mau dia itu harus di stun pakai chance maker atau pakai skill. Dan itu rese sih, lu harus muter bolanya itu mager, bikin males. Vulkan itu nggak seberapa sih. Dan mungkin kalian udah lihat opini dari youtuber sebelah atau teman-teman yang main di ranked. Om Jin itu nggak semewah itu, jujur. Kalau disuruh pilih Owa sama Om Jin, gue masih lebih pilih Owa jujur sebenarnya. Kalau gue main Asia, karena Om Jin ini meskipun dia easy win, inspire stat, dia stand for, ini unit itu kayak biasa banget gitu loh. Ini tuh kayak ada satu AS Jepang warna hijau ya, hard defense di AM ya, tidak usah sebut nama. Itu kalian tinggal nambah inspire jadilah unit ini. Sama Stanford. Gunanya literally sama, jujur. Karena satu, itu anak kan itu ada support ya, support DF kan. Dia kalau ketemu sama barang-barang TA, unit-unit TA, sama aja kayak buy one karena depannya pasti lewat gitu loh. Nasib baik kalau dia manggilnya unit kuat anjir. Kalau dia manggilnya Takasugi, Soda BP, ya berdoa saja lah ya kalian ya. unit Sampis, AS gak berasa AS anjir. Berapa kali udah dihina ya anak. Ya ampun, ini sih, ini goblok sih, jujur. Nggak ngerti gua kenapa dikasih gituan. Sebenarnya dia ini kalau dikasih inspire gue masih ngerti. Ini dihapus dia dikasih inspire gue masih ngerti gunanya buat apa. Cuman karena dia itu gunanya buat manggil, ya lu ngapain ngasih hard defense lagi loh. Itu maksud gue, kayak mubazir banget anjir. Lu kalau tabrak AOE pakai unit anggap aja Chester lah ya, depannya itu pasti di quick step, pasti lewat bang. Ini tuh nggak mungkin nyala. Jadi lu gunanya tuh cuma buat manggil. Jadi lu apa bedanya sama back yang zaman sekarang? Contoh kayak Jito, contoh kayak Ishizaki. Zaki itu masih lebih di atas value-nya karena
Dia itu juga stam killer seingat gua. Dan stam killernya itu sinting jujur. Si botak mana botak? Ini jadinya ngebahas meta ya secara keseluruhan. Ya udahlah. Nih, kan tai ya. Stamina cooldown gue literally habis anjir. Si Sester. Dan dia inspire 8% buat Asia. Ya, dia itu masih lebih guna dibanding sama ya si bocil ya. Bocil right angle fan. Gitu. Kalau Jito gue no comment sih karena Jito itu kayak si siapa sih namanya? Enggak sih, lebih jelek dibanding Kat sih deh. Jito itu terlalu ini value-nya jujur. Bukan karena dia unit bagus banget ya. Cuman ini sih. Ini terlalu di meta sekarang terlalu berharga jujur. Ini sama ini. Dua ini sih yang bikin dia relevan masih. Secara stat sebenarnya ya B aja. Itu juga satu hal yang bikin gue maklum JP dikasih easy win. Tim Asia lah ya secara keseluruhan. Karena statnya emang rada-rada dipertanyakan sih stat back yang dulunya. Kayak Jito, kayak Akai biru, kayak Soda biru, terus Zaki, Takasugi, Soda BP. Jadi kayak kalau lu nggak lengkap itu kayak ya good luck have fun. Ada flu. Tapi sekarang kan udah banyak kan opsinya. Dikasih Bisugi, dikasih Owa, dikasih Vulkan. Makanya untuk sekarang balik lagi untuk sekarang ya Asia itu lagi naik daun, lagi naik tahta jatuhnya. Dan ya good luck yang main Latin. Kalian yang main di ranked kerjaannya cuman kick off Natu Diaz, gak cari inspire sama sekali. Gua tahu kalian ya, orang-orang menyerang tapi gak tahu dah. Udah malas banget mikir. Sekali gue masih ngerti lah. Maksudnya karena kalau effortnya masih ada gue masih ngerti jujur. Kalau effortnya udah nggak ada, lu maksa ke dia situ, kadang dipertanyakan sih jujur. Ya segitulah dulu paling. Ini sejam begini ngomong doang. Untuk Latin gue gak mau terlalu nyentuh sih. Latin sama ND itu mereka itu terlalu dipaksa banget cara mainnya buat satu gameplay. Yang gameplaynya bisa beda, maksudnya kayak variannya banyak itu cuman Euro sama Jepang sih sama Asia. Karena tergantung lu mau nyari inspire dulu atau lu mau stun semua backnya dulu, atau ya lu langsung aja frontal, nggak pakai inspire, nggak pakai hotline, lu shoot. Kalau Asia itu langsung ke Yukuk, Matsu Yukuk ya, itu gameplay brandednya lah ya. Ya semoga kedepannya metanya lumayan bisa dibikin balance lah. Ini nggak terlalu tidak fair sih buat Euro dalam segi Yukuk kan, karena kipernya itu secara teknis itu langsung mati
di depan Hyuga hijau. Beda sama apa namanya Asia sama Latin. ND juga sama sih, cuman ND itu buset dah inspire-nya, buset. Gue kalau ada Gentil ya, kemarin itu gue cuma coba nyari Gentil 200 DB nggak dapet, kampret lah. Ini kalau ada Gentil, gue pakai Gentil. Gue main kayak begini aja udah, bodoh amat. Sekalian ini ganti si merah, siapa sih namanya, Marcelo juga bisa. Cuman kalian kalau main ND ya guys, ini anak itu ada AI effect, jadi kalian yukuknya tuh aman. Kalian yukuk itu kalian bisa kasih KS, kalian bisa kasih Hyuga, tinggal milih kan baik ya. Terus kalau lewat kanan ini bisa hotline sini, ini statnya anomali, begalnya anomali, dan ini anak TA juga gitu loh. Ini TA, ini TA, ini TA. Jadi lu makan aja tuh TA semua anjing ya. Terus ini block skill 2 kan tai ya. Lini depannya Andy, bayangin aja lini depan Andy kayak ini. Ini kalau lu ganti Pierre, kalau lu ketemu misalnya orang nggak main Debon, ini lu ganti Pierre, kelar udah jadi Exodia. Dah tinggal gini nih main. Nah, dah pilih dah tuh, lu mau lewat mana? Lu mau lewat sini TA, lu kasih sini TA, lu kasih sini Avert Inspire 10, kasih sini TA, lu kasih sini block skill 2, terus ini Inspire-nya momentum, otomatis bagus itu tambah ya. Terus KHS terakhir, perlukah saya mengingatkan ini anak seberapa sakitnya ketika dia nendang ya? Ya begitulah, terlalu inferior sih EU di masalah defense. Kalau masalah attack oke lah, attack itu gue bilang bisa top 2 sih, 11-12 lah sama Latin attacknya. Soalnya Latin itu karena dia dapat garansi sekali nge-shot sih, jadi lebih di atasnya Euro itu kalian harus pinter-pinteran ya, manfaatin 3 pasif ini aja. Changemaker, TA, Avert, TA. Ya, TA, Avert, Changemaker, TA, Avert, Changemaker, TA, Avert, Changemaker. Karena 3 ini pasif ini rata-rata ada versi murahnya, ada versi mahalnya. Kalau di sini ya Rafael, kalau di sini ya paling pakai Tiger. Kalau ini harga mati, lu nggak ada chaser, lu nggak usah main Euro. Kalau ini masih bisa diganti pakai Stin kalau ada, atau misalnya lu mau ganti pakai Napo juga bisa, Valeron nanti kalau di ini juga bisa gitu. Oke lah, mungkin segitu dulu. Gue nggak tahu sih ke depannya gue bakal bikin video kayak gini lagi atau enggak. Formatnya sejam aja. Tapi lumayan ini sih, lumayan bagus sih, gue bisa ya seenggaknya ceritain sudut pandang meta dari user Euro lah ya, kayak gimana. Bukan berarti gue menjelekkan tim lain atau gue nyinggung tim lain, no. Cuman lebih ke Euro anak tiri ya guys ya. berapa kali dibilang Euro anak tiri ya. Anak tiri dalam segi tertentu lah, bukan dalam secara keseluruhan lah ya. Ya thank you lah kalian yang tidak skip mungkin video ini, kalau ada yang nonton sejam cuman gua ngomong doang. Dan ya mungkin udah Senin sih ini ketika videonya up, karena ini kan ya udah Senin sih di Indo. Jadi
Ya, selamat bekerja hari Senin.